Keputusan penting dalam bisnis seringkali melibatkan banyak variabel dan hubungan antar variabel tersebut. Kunci untuk membuat keputusan yang baik adalah menemukan cara untuk mengatur dan membandingkan pilihan. Sejak COVID-19 pertama kali muncul di Indonesia pada tanggal 13 Maret 2020, pemerintah gencar mengkampanyekan pemakaian masker guna meminimalisir penyebaran virus yang dapat ditularkan melalui percikan air liur. Namun, karena keterbatasan masker medis, maka selain petugas medis disarankan untuk tidak menggunakan masker medis. Dan untuk setiap orang minimal memiliki 2 agar dapat digunakan secara bergantian. Sebagai seorang penjahit rumahan, Irwan memiliki ide untuk memproduksi masker kain. Irwan merencanakan produksi masker kain jenis hijab dan non-hijab. Asumsikan bahwa permintaan untuk kedua jenis masker tersebut sama-sama tinggi. Nah, karena Irwan sendirian dan tidak memiliki karyawan, maka dia memiliki keterbatasan dalam hal produksi, yaitu untuk membuat satu masker hijab dibutuhkan waktu 25 menit dan satu masker non-hijab dibutuhkan waktu 15 menit. Irwan hanya mampu menjahit selama 10 jam per hari. Setelah masker dijahit, berikutnya adalah pengecekan dan pengemasan. Untuk satu masker hijab memerlukan waktu 1,5 menit. Dan untuk masker non-hijab dibutuhkan waktu 2 menit. Sedangkan dalam sehari Irwan hanya bisa melakukan selama 1 jam karena tenaganya habis untuk menjahit. Nah, Irwan mendapatkan keuntungan Rp6.000 untuk satu masker hijab dan Rp5.000 untuk satu masker non-hijab. Tantangan dalam merencanakan produksi adalah memaksimalkan keuntungan dengan keterbatasan waktu produksi dan pengecekan. Lalu bagaimana? Nah, kita akan menjawabnya pada materi yang akan kita pelajari berikut ini. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Ningtyas pada channel Belajar Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang program linier, di mana ini merupakan pelajaran matematika wajib kelas 11. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah KD 3.2, yaitu menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Lalu KD 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Berikutnya untuk subbabnya, yang pertama adalah materi prasyarat untuk bekal kita menyelesaikan program linier, yaitu yang pertama fungsi linier, grafik fungsi linier, SPLDV, penyelesaian SPLDV, dan pertidaksamaan linier 2 variabel. Lalu yang kedua adalah sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Kita akan belajar tentang membuat grafik penyelesaiannya dan membuat SPLDV-nya dalam suatu grafik penyelesaian. Lalu untuk yang ketiga adalah program linier itu sendiri, di mana kita akan mempelajari konsepnya, lalu memodelkan matematika program linier, dan menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Dan terakhir kita menggambar menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan masalah. Oke, untuk yang pertama yaitu pengantar program linier. Fungsi linier berikut adalah beberapa contoh suatu fungsi. Yang pertama fx sama dengan 3x min 6. Lalu yang kedua fz sama dengan 3 min z kuadrat plus z. Yang ketiga fa sama dengan 10 min a kuadrat. Dan yang keempat, FB sama dengan 1 plus B. Mana dari keempat ini yang merupakan fungsi linier? Jawabannya yang pertama dan keempat. Lalu dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi linier adalah fx sama dengan ax plus b, dengan ab adalah konstanta. Jika a sama dengan 0 maka disebut fungsi konstanta, jika a sama dengan 1 dan b 0 disebut fungsi identitas.
Lalu berikutnya adalah menggambar grafik fungsi linear. Langkah pertama, membuat tabel yang berisi nilai X, Y, dan titik X, Y. Lalu yang kedua, kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Langkah ketiga, kita cari titik lain selain titik potong yang memenuhi fungsi linear. Dan yang keempat, kita gambar titik tersebut pada bidang koordinat, lalu kita hubungkan sehingga membentuk suatu grafik. Maka untuk contoh yang pertama, gambarlah fx sama dengan 3x min 4. Langkah pertama, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu langkah kedua, kita cari titik potongnya terhadap sumbu x. Jika memotong sumbu x, maka titiknya 2,0. Jika memotong sumbu y, titiknya 0,-6. Lalu kita cari titik lain selain titik potong. Di sini saya memilih X sama dengan 1. Ketika disubstitusikan diperoleh Y sama dengan min 3, maka titiknya 1,-3. Lalu titik itu kita buat grafik di bidang koordinat. Contoh yang kedua yaitu gambarlah fungsi Y sama dengan 3X. Sama langkahnya, untuk yang pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu seperti ini. Lalu yang kedua kita cari titik potongnya. Nah, ternyata di sini kita hanya menentukan satu titik. Padahal untuk membuat grafik minimal dibutuhkan 2 titik. Maka kita cari titik lain selain titik potong. Di sini saya mengambil X-nya sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Sehingga ketika X sama dengan 1 diperoleh Y sama dengan 3. Dan ketika X sama dengan 2 diperoleh Y sama dengan 6. Ketika dibuat grafik bentuknya seperti ini. Nah, lalu persamaan linear dua variabel adalah persamaan linear yang dapat dinyatakan dalam bentuk AX plus B sama dengan C dengan AB dan C bilangan real dan AB tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk menyusun persamaan linear dari suatu grafik bagaimana? Yang pertama kita pilih titik potong terhadap sumbu Y yaitu 0,A. Lalu titik potong terhadap sumbu X yaitu B,0. Lalu kita buat persamaan garisnya sama yaitu AX plus BY sama dengan AB. Ingat, rumus ini hanya berlaku ketika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan Y. Contohnya seperti ini. Diketahui suatu grafik. Nah, ini adalah grafiknya. Maka penyelesaiannya langkah pertama kan kita cari titik potong terhadap sumbu Y yaitu 0,6. Maka A-nya sama dengan 6. Lalu titik potong terhadap sumbu X yaitu 3,0, maka B-nya sama dengan 3. Lalu kita substitusikan A dan B itu pada AX plus B sama dengan AB, sehingga diperoleh 6X plus 3Y sama dengan 18. Berikutnya sistem persamaan linear dua variabel. Untuk contoh pertama ini 2X min 3Y sama dengan 10, X sama dengan 2Y. Lalu yang kedua 2X kuadrat min Y sama dengan 8, X plus 5Y sama dengan 4. Yang ketiga 4X min Y sama dengan 0 dan 2Y min X sama dengan 6. Dan yang terakhir X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 4 dan X sama dengan 0. Mana yang termasuk SPLDV? Ya, yang pertama dan yang ketiga. Betul. Lalu bentuk umum dari SPLDV adalah seperti ini. Kemudian penyelesaian SPLDV itu adalah himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi sistem persamaan linear dua variabel. Kita bisa mencarinya dengan cara eliminasi, substitusi, dan eliminasi substitusi yang sudah pernah kita pelajari dahulu. Nah, berikutnya ada pertidaksamaan linear dua variabel. Berikut ini contohnya. Yang pertama, Y kurang dari 6X. Yang kedua, 2X lebih dari 5Y. Yang ketiga, X min Y lebih dari sama dengan 3. Dan yang keempat, 3Y kurang dari sama dengan 4 min X. Sehingga dari contoh tadi kita peroleh kesimpulan bahwa pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat terbuka matematika yang membuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Tandanya yang dimaksud adalah lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Sehingga bentuk pertidaksamaan linear dapat dituliskan sebagai berikut ini.
Lalu penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel adalah himpunan pasangan bilangan x, y yang memenuhi suatu pertidaksamaan linear. Jika digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, himpunan pasangan x, y tersebut berada dalam suatu daerah yang disebut daerah penyelesaian. Biasanya daerah penyelesaian itu adalah daerah yang diarsir. Untuk langkah penyelesaiannya yang pertama, kita ubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan untuk membuat garis pembatas. Lalu jika pertidaksamaannya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka garisnya utuh. Namun jika tandanya lebih dari atau kurang dari, maka garisnya putus-putus. Lalu langkah yang kedua, kita pilih sebarang titik yang berada di luar garis AX plus BY sama dengan C. Selanjutnya langkah ketiga, kita substitusikan titik tersebut ke pertidaksamaan. Jika titik tersebut benar, maka arsir daerah yang memuat titik x, y tersebut sebagai daerah penyelesaian. Namun jika salah, arsir daerah yang tidak memuat titik tersebut. Contohnya, x min y min 3 kurang dari 0. Langkah pertama kita buat ke bentuk umumnya, yaitu x min y kurang dari 3. Lalu langkah pertama kita jadikan persamaan untuk membuat garis pembatas. Pertama kita cari titik potong terhadap sumbu y. Diperolehlah titik 0,6. Lalu titik potong terhadap sumbu x diperoleh titik 3,0. Selanjutnya kita lihat bahwa pertidaksamaan tersebut tandanya kurang dari, maka nanti garis pembatasnya putus-putus. Nah, ini adalah gambar bidang grafiknya. Selanjutnya pilih sebarang titik x, y di luar garis ax plus b sama dengan c. Di sini saya memilih titik 0,0 supaya mempermudah dalam menghitung. Setelah kita pilih titik 0,0, kita substitusikan ke pertidaksamaan x min y kurang dari 3. Nah, ketika disubstitusikan, 0 kurangi 0 kan sama dengan 0. Ternyata benar bahwa 0 kurang dari 3. Karena titik tadi benar, maka arsir daerah yang memuat titik 0,0 sebagai daerah penyelesaian. Nah, maka untuk daerah penyelesaiannya adalah sebelah kirinya grafik karena yang memuat 0,0 seperti gambar berikut ini. Nah, berikutnya untuk menyusun pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu grafik. Langkah pertama kita pilih titik potong yang dilalui oleh grafik, yaitu 0,A dan B,0. Lalu langkah kedua kita buat persamaan garis pembatasnya, yaitu AX plus BY sama dengan AB. Langkah ketiga kita ambil satu titik sebarang yang terletak pada daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir. Lalu kita substitusikan titik tersebut pada AX plus BY, lalu bandingkan dengan AB. Tandanya lebih dari atau kurang dari. Kalau garisnya utuh berarti ada sama dengannya, kalau garisnya putus-putus berarti hanya kurang dari atau lebih dari. Nah, lalu berikut ini adalah contohnya. Ini adalah grafiknya, kita diminta untuk menentukan pertidaksamaannya. Langkah pertama, kita cari titik potongnya, yaitu 0,-4 dan 2,0. Karena A-nya -4 dan B-nya 2, maka persamaannya -4x plus 2y sama dengan -8. Lalu ambil titik yang ada di daerah penyelesaian, yaitu 3,-1. Lalu kita substitusikan ke -4x plus 2y. Ternyata hasilnya adalah -14. Kita bandingkan -14 dengan -8. Ternyata -14 lebih kecil. Dan karena garisnya utuh, maka pertidaksamaannya menjadi -4x plus 2y lebih kecil sama dengan atau kurang dari sama dengan -8. Oke, cukup sekian video kita kali ini mengenai pengantar program linier. Sebenarnya materi yang barusan saya jelaskan itu sudah pernah kita pelajari di mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Akan tetapi di sini saya ingatkan kembali karena materi tersebut merupakan dasar atau alat yang kita gunakan dalam memecahkan masalah program linier. Masalah program linier salah satunya adalah kasus pada video di awal yang tadi sudah ditayangkan.
Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kritik dan saran yang membangun channel ini agar menjadi lebih baik ke depannya, silahkan dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.